Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Para adik-adik mahasantri, mari kita lanjutkan ngaji kita dalam Ta'limul Afkar Al-Ma'hadi, yaitu kitab Qami'ut Tughyan. Kita sekarang masuk ke syu'bah yang ke as-sabi'atu was-sittun, yaitu ke 67. Mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali dalam kondisi normal melakukan taklim, perkuliahan dan lain sebagainya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, dan kita termasuk orang-orang yang selamat dari segala mara bahaya, termasuk kita dan keluarga kita, mudah-mudahan selamat semua. Dan mudah-mudahan ilmu kita nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batus sabi'atu was-sittun, utawi syu'bah yang ke-70 yang ke-67, iku ikramul jar, yaitu memuliakan tetangga. Ai al-ihsanu ilaihi, ai yaitu atau maksudnya bagaimana memuliakan tetangga, yaitu al-ihsanu, berbuat ihsan, berbuat baik, bahkan melebihi kebaikan yang dilakukan oleh tetangga kita, ilaihi, kepada jar, bil bishri, kelawan membuat gembira. Jadi bil bishri, kelawan membuat gembira, wa talaqatil wajhi, dan keceriaan wajah. Jadi jangan sampai kita ini punya tetangga tapi kita ini sering nyinyir kepada tetangga kita. Maka tampakkanlah kebahagiaan, tampakkanlah kebaikan kepada tetangga kita. Ini termasuk cabang iman yang ke-67. Bahkan bukan hanya itu, wa irsalit ta'ami ilaihi, biar hubungan kita harmonis dengan tetangga. Itu juga kalau kita punya apa-apa, punya sesuatu, umpama kita punya pohon mangga, lalu mangga itu berbuah atau panen, kita kirimi tetangga kita. Itu termasuk wa irsalit ta'ami ilaihi. Atau kalau pas kita bikin jajan, bikin kue, di rumah bikin kue, maka berilah tetangga kita. Ini termasuk bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita hidup yang harmonis gitu loh. Ini penting. Jangan sampai kita ini punya musuh, apalagi kita yang memusuhi, na'udzubillah. Maka kita harus jauhkan sikap-sikap itu. Kalau semua orang berpikir memuliakan tetangga, maka ini tidak ada orang yang tidak baik, semuanya jadi baik. Wa tahammuli ma sadara minhu, wa tahammuli ma sadara minhu, wa tahammuli, dan ikut membantu, menopang. Artinya menopang itu menyangga. Menyangga itu kalau tetangga kita itu punya kebutuhan apa yang kita bisa bantu, ya kita ikut membantu. Ma ing wa tahammuli ma sadara, sadara yang muncul apa ma minhu, saking jar, saking tetangga. Fa in lam yaqdir ala dzalik, fa in lam yaqdir, maka jika tidak mampu ala dzalika, ing atasi hal tersebut, tidak bisa membuat gembira, tidak bisa menampilkan keceriaan wajah, tidak bisa memberikan irsalit ta'am, ya. Kalau tidak bisa melakukan itu dan tidak bisa membantu apa yang bisa kita bantu, maka fal yakuffa, maka hendaklah nyegah, an adzahu, dari menyakiti tetangga. Ya minimal, makanya ada ungkapan, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, minimal jangan berbuat kerusakan. Kalau tidak mau nyapu, ya jangan mengotori, jangan buang sampah sembarangan. Kan begitu pesannya. Jadi ini kata-kata yang luar biasa. Jadi di sini fal yakuffa, maka becik nyegah sopo seseorang an adzahu, dari menyakiti tetangga. Jadi kalau nggak pernah ngirim makanan, ya jangan nyakiti lah. Nyakiti itu kan bisa dari omongan yang nyelekit. Maka kita harus hati-hati. Nah kalau kita yang berada di ma'had, tetangga kita siapa? Ya kalau tetangga tempat tidur kita, ya teman-teman sekamar kita.
Kalau tetangga kamar kita ya tetangga kamar kita dan seterusnya. Ini juga bagian dari ikramul jar, yaitu memuliakan tetangga, yaitu al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepadanya. Saya jadi teringat, jadi kalau kata ihsan itu membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang nyakiti, kita tidak balas nyakiti, kita memaafkan, itu ihsan. Kalau ada orang lain memberi kepada kita, memberi satu piring kue gorengan, lalu kita besoknya ketika mengembalikan piring, kita isi dengan yang lebih baik, umpama gorengannya lebih banyak atau jenis gorengannya yang lebih berkualitas, itu juga berbuat ihsan. Karena kalau mengembalikan yang sama itu belum dinilai berbuat ihsan, walaupun sudah berbuat baik, tapi belum ahsana. Karena ihsan itu dari ahsana yuhsinu ihsanan, kan begitu. Maka berbuat ihsan itu sangat dianjurkan. Nah, mengapa dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ihsan itu kan dijelaskan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita ini melakukan ibadah dalam konteks ini, kalau ibadah yang ghairu mahdhah, semua yang kita lakukan itu dalam konteks ibadah kepada Allah. Kita ini anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kan melihat dengan mata kepala ini kan tidak bisa. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maka kita yakin Allah selalu melihat kita. Lah kalau kita ini menjadi hamba yang selalu diawasi, maka kita akan selalu melakukan yang terbaik. Saya sering mencontohkan umpama di pesantren-pesantren atau di pesantren lah, dulu yang pernah mondok pengalaman mungkin. Jadi kalau kita ini mau sholat jamaah, ketika sholat jamaah lalu kita tahu kalau umpama kiai kita atau bunyai kita itu sedang pergi keluar kota. Maka biasanya santri-santri itu nyantai, artinya rame begitu sebelum sholat jamaah. Nah, tapi begitu kita tahu ada bunyai kita, ada bunyai di belakang atau ada pak yai di belakang kalau santri putra ya, maka kita ini tidak berani noleh, sudah sholat khusyuk, kalau tidak ada, kita ini itik-itik, pakai kaki lah, pakai tangan lah, suka usil ke teman kita. Padahal kalau kita mau berbuat ihsan itu ya berarti kita selalu meyakini bahwa ini ada kiai yang selalu melihat kita. Nah ini konteksnya ini dalam konteks ibadah, maka Allah selalu melihat kita. Maka pasti Allah tahu yang kita lakukan. Nah kalau sudah itu yang tertanam dalam diri kita, maka kita ini akan selalu melakukan hal yang baik, bahkan yang selalu lebih baik. Kita persembahkan yang terbaik. Ini namanya berbuat ihsan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsin mujawarata man jawaraka. Ahsin mujawarata man jawaraka. Berbuatlah ihsan mujawarata man, ing pergaulan seseorang atau dalam berinteraksi dengan seseorang, jawaro yang berinteraksi atau yang menjadi tetangga sapa man ka ing sira, ka ing kamu, takun maka menjadi sapa kamu musliman, iku musliman orang yang muslim. Ingat kalau di sini disebutkan musliman, maka ini berarti adalah orang muslim yang betul-betul memiliki sikap dan sifat yang islami, yang betul-betul muslim, maka disebut di sini musliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man utawi barang siapa iku kana ono sapa man iku yu'minu beriman sapa man billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim maka hendaklah memuliakan sapa man jarahu ing tetangganya man. Wa fil hadithi dan di dalam hadis yang lain, man arada an yuhibbahullahu, man utai barang siapa iku arada menginginkan sapa man an yuhibba agar mencintai hu ing man sapa Allahu Allah, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, fa alaihi maka iku wajib ing atase man. Kalau orang ingin dicintai oleh Allah, maka yang harus dia lakukan adalah fa alaihi bisidqil hadits, yaitu berkata yang benar. Sidqil hadits itu maksudnya adalah benarnya perkataan. Nah, benarnya perkataan itu ditinjau dari mana? Pertama, bisa dilihat dari sesuai dengan fakta, berarti tidak melakukan kebohongan.
sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berarti ini perkataan sesuai dengan perbuatan. Nah ini ada keterkaitan, maka itu harus kita usahakan. Wa adail amanati, dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah adail amanah, yaitu menunaikan amanah. Wa an la yu'dzi jarahu, dan agar tidak menyakiti sopeman jarahu ing tetangganya man. Wa fihi lan iku ing dalam hadis aidon. Jadi ada hadis yang lain, annal jarol faqira, bahwasannya tetangga al faqira yang fakir, yata'allaku bijarihil ghani, bergantung bijarihi kepada tetangganya al ghani yang kaya. Jadi yata'allak itu berta'alluq itu berhubungan yang erat. Jadi kalau kita ini punya tetangga yang miskin itu sangat terkait dengan tetangga yang kaya. Nanti tetangga yang kaya itu kadang-kadang bisa terhalang masuk surga karena tidak memperhatikan tetangga yang miskin. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, wa yaqulu lan berkata sapa al jarul fakir. Jadi tetangga yang fakir tadi yang dalam kondisi membutuhkan itu menyampaikan, mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sal panjenengan tanya ya Allah, hadza ing tetangga saya ini yang kaya ini, lima mana'ani ma'rufahu, lima krono sebab apa, mana'a mencegah sopo tetangga yang kaya, sopo aljar al-ghani ni ing ingsun ma'rufahu ing perbuat baiknya, ma'rufahu ing perbuatan baiknya. Maksudnya begini, kalau orang yang punya kelebihan dari sisi harta dianugerahi oleh Allah lebih, maka disebut orang kaya. Maka ini punya kewajiban, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak bagi orang-orang yang tidak punya, yang orang itu meminta-minta, atau wal mahrum, orangnya tidak punya tapi tidak meminta-minta karena menjaga diri, bersikap iffah. Maka tetangga yang kaya ini punya kewajiban menginfakkan. Kalau hartanya tidak diinfakkan kepada orang yang membutuhkan, maka ini nanti aduan orang tetangga yang fakir ini, kenapa orang ini kok mencegahku dari berbuat baiknya? Kan kebutuhannya sebenarnya kebutuhan orang yang kaya. Memang kalau kita lihat di dunia itu kan kebutuhannya yang fakir, tapi sesungguhnya berbagi itu kebutuhan orang yang kaya, orang yang punya. Karena orang yang punya itu di dalam hartanya itu ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada orang lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang lemah yang membutuhkan. Jadi ini maksud dari hadis ini. Wal jaru utawi tetangga huwa ya tetangga iku man orang bainaka wa bainahu duna arba'ina daron, yang antara dirimu dan dirinya itu kurang dari 40 apane daron rumahnya. Artinya kurang dari 40 rumah, min ayyi janibin, dari berbagai arah. Jadi kalau dihitung saklek itu tetangga itu ya kesananya 40, sana 40, sana 40, sana 40. Itulah yang disebut tetangga. Jadi memang luar biasa ini. Kadza afadahu As-Suhaimi, begitulah sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suhaimi. Ini demikian syubhah yang ke-67. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.